Manual Desain Perkerasan Jalan Indonesia. Itu beda dengan yang pedoman kemarin. Kalau yang pedoman itu disebutnya pendekatan empiris, pendekatan mekanistik. Yang pedoman yang sampai UTS itu berlaku di Indonesia, ya, merupakan pendekatan desain empiris. Nah, yang sekarang MDP itu pendekatan desain mekanistik. Ya. Ada yang kira-kira bisa menebak bedanya pendekatan desain empiris dengan mekanistik? Silakan, siapa yang mau jawab? Fasta, gimana Fasta? Kalau menurut saya, kalau empiris berarti berdasarkan pengalaman itu. Mekanis berarti benar. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengalaman dan pengamatan, ya. Kalau mekanistik. Artinya kalau menurut saya berdasarkan sifat bahannya. Iya, benar. Jadi berdasarkan sifat bahan, kadang-kadang orang ngomongnya bukan sifat bahan sih. Itu lebih bagus jawabannya, berdasarkan sifat bahan. Kalau mekanistik itu berdasarkan mekanik, berdasarkan model, berdasarkan teori. Nah, itu mekanistik, gitu ya. Jadi perilaku model, gitu. Ya, modelnya juga bisa sih berdasarkan pengalaman, gitu ya. Tapi lebih ke arah model matematis. Ya, kalau empiris itu pengalaman. Jadi kalau dulu saya melakukan ini dengan cara begitu, maka berikutnya kalau saya kerjakan dengan cara begitu lagi, harapannya hasilnya baik, kira-kira gitu. Ya, itu empiris. Nah, kalau mekanistik itu dengan mekanik, dengan mengukur. Gitu. Jadi mengukur kan tergantung responnya, gitu ya. Ya, kira-kira gitulah. Jadi udah benar jawabannya. Nah, MDP yang dengan metode mekanistik ini sudah menggunakan pendekatan yang akhirnya disebut ya kontemporer, gitu ya, modern, ilmunya sipil. Karena ilmu sipil kan adalah menghitung kekuatan kan. Nah, dengan pendekatan mekanistik ini, maka umur perkerasan jalan itu bisa dihitung berdasarkan kekuatannya. Yang tadi Fasa bilang properties materialnya, gitu. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak? Nggak ada, ya. Nah, saya sekolah di ITB tahun 76. Lulus tahun 81. Nah, waktu saya sekolah, ilmu struktur perkerasannya aneh lah, gitu ya. Saya belajar sesuatu yang sangat sederhana waktu itu. Ya. Tapi begitu lulus, saya salah satu yang ikut pendidikan S2 pertama di Indonesia, gitu. Yang sekarang disebut STJR itu.
dosennya dari Inggris, dari Australia, gitu ya. Nah, ilmunya waktu S2 ya saya sudah mulai membaca-baca jurnal dari luar negeri. Nah, waktu saya lulus 81, 82, saya sudah mengusulkan ke Bina Marga. Bina Marga, sepertinya Indonesia juga sudah harus menggunakan metode mekanistik ini. Enggak bisa diterima pendapat itu. Itu tahun 1981. Waktu 2013 ya, metode mekanistik ini diadop di Indonesia, saya juga nggak terlalu sadar sih sebenarnya. Karena dari dulu ditolak terus gitu. Alasan saya mengusulkan Thailand aja sudah menggunakan ini di Asia Tenggara gitu ya. Tapi Indonesia dianggap miskin, nggak punya uang, sehingga baru diterapkan tahun 2013. Nah, nanti kamu akan baca bukunya, gitu ya. Di mana sih pendekatan teoritisnya gitu, ya. Nah, MDP itu selain susah, ya, memerlukan solusi komputer, juga memerlukan alat laboratorium yang mahal. Jadi alasannya kenapa Indonesia dari 1980-an ya, udah saya usulkan untuk menggunakan pendekatan mekanistik, itu tidak bisa diterima karena pengadaan alat laboratoriumnya terlalu mahal. Nah, kamu adalah mahasiswa ITB yang mudah-mudahan beruntung nih. Dari tahun lalu, alat uji yang dibutuhkan untuk pendekatan alat uji laboratorium yang diperlukan untuk mengukur properties materialnya itu baru 2 tahun ya. ITB punya alatnya. Nah, saya nggak tahu nih. Kalian sudah boleh masuk ITB belum? Praktikum sih udah boleh, Pak. Agak keras ngomongnya. Untuk praktikum udah boleh, Pak, praktikum perkerasan jalan. Apakah kamu sudah mulai praktikum belum? Kemarin baru introduction, Pak. Nanti hari Senin udah masuk praktikumnya. Nah, gini ya. Itu praktikum yang untuk kamu mungkin gitu ya. Yang standar. Oke ya. Nah, kalau boleh nanti minta ke Pak Eri minta didemokan alat ukur pengujian mekanistik. Ngerti nggak? Hanya demo. Paham? Maaf, Pak, tadi minta ke siapa, Pak? Ketua labnya namanya Pak Eri. Eri Susanto ya. Iya, Pak. Minta demo Alat pengujian untuk properties material yang mekanistik. Oke. Kalau praktikumnya kamu sendiri, yang standar. Oke ya. Nah, kalau alat yang khusus itu nanti hanya untuk demo aja. Jadi kalau boleh, cuma 1 demo gitu. Untuk kamu semuanya. Oke? Saya jawab dong. Iya, Pak. Ya, kalau boleh itu pun ya. Jadi kalau kamu beruntung, maka kamu bisa didemokan pengujian modulus, pengujian umur lelah,
dan pengujian pengujian WTM namanya. 3 itu, WTM, Wheel Tracking Machine. Ya. Nah, jadi kalau kamu beruntung, kamu boleh mendapatkan demo. Nanti, karena gini, kamu kan 3241 sekarang ya? Ya kan ya? SI 3241 ya? Iya, Pak. Nah, tidak semuanya mengambil pengkhususan transportasi kan? Ya. Nah, yang pengujian mekanistik ini, itu nanti hanya untuk yang mengambil mata kuliah transportasi di tingkat 4-nya. Oke? Oh, gitu. Oke, Pak. Jadi nggak semua kamu akan dapat gitu. Oke ya? Nah, kalau saya bilang, lebih baik kamu dapat demo. Oke? Ada pertanyaan nggak, Natasha? Dari saya belum, Pak. Ya udah, catat aja itu ya. Nah, nanti tugasnya kamu membaca buku MDP. Ya, MDP itu tadi saya bilang apa? Mekanistik itu. Susah. Gitu ya. Susah, perlu solusi komputer. Satu, susah, perlu solusi komputer. Yang kedua, alat laboratoriumnya mahal. Gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan MDP ini? MDP ini disusun dengan disebutnya sebagai sistem katalog. Apa? Sistem katalog. Nah, coba saya tanya Gerald Eliandro. Ya, Pak. Gerald. Kalau kira-kira sistem katalog itu apa, Gerald? Kamu dengar katalog itu dalam konteks apa? Pernah dengar nggak katalog? Katalog kayak semacam kumpulan data-data gitu sih, Pak, mungkin. Benar. Yang biasanya berkaitan dengan perpustakaan bukan? Oh iya, iya, Pak. Di perpustakaan ada katalog kan ya? Apa itu katalog di perpustakaan? Satu rak gitu ya, yang isinya lembaran-lembaran kecil gitu ya, yang berisi tentang informasi buku gitu ya. Iya, Pak. Buku yang banyak di perpustakaan itu bisa dilihat hanya di rak kecil yang isinya lembar-lembar katalog gitu. Benar nggak? Kamu nyari buku di perpustakaan, membuka katalog kan? Katalog bukunya kan ya. Wah, ini ada di rak nomor sekian dan sebagainya gitu. Benar kan ya? Oh iya, Pak, iya. Benar ya, katalog ya. Nah, jadi apa kaitannya dengan MDP nih katalog? Itu juga gitu. Jadi desainnya itu hanya melihat kodenya, kode struktur perkerasannya, langsung kamu dapat desainnya, nggak perlu ngitung lagi. Gitu. Jelas ya katalog ya. Yuk kita buka. Siapa yang bisa share screen buku MDP-nya? Mungkin saya share screen, Pak. Boleh, boleh. (7-19) halaman 7-19. Ke atas dikit. Ini bagian desain 7. Kita cari bagian desain 3B deh. Ke atas. Satu lagi. Nah ini Nah ini dia. Nah sistem katalog itu, desain itu berdasarkan bagian desain nih. Kemarin kamu sudah menggunakan bagian desain 7 ya.
Ada bagian desain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya biasanya menggunakan bagian desain 3B ini. Jadi gimana nih bagian desain ini? Kamu cukup menentukan kumulatif beban sumbu standar selama 20 tahun pada lajur rencana. Gitu. Jadi kamu hanya menentukan beban lalu lintas. Jalan yang kamu bangun, beban lalu lintasnya berapa? Misalkan antara 100 sampai 200 juta. Setelah kamu hitung, beban sumbu standar kumulatif selama 20 tahun pada lajur rencana antara 100 sampai 200 juta sumbu standar. Ya udah, kamu mengacu ke bagian desain 3B, strukturnya kamu bilang FFF9, FFF8, yang terdiri dari 4 cm lapisan ACWC, 6 cm lapisan ACBC, 24,5 cm lapisan ACBase, 30 cm lapisan agregat kelas A. Tanpa dihitung, itu struktur perkerasan jalannya. Gitu. Nah, terus di situ ada catatan 3. Itu salah tuh ya. Harusnya ada catatan 3. Nah, jadi catatan 3 itu ya. Ada catatan kan? 1, 2, 3 gitu ya. Nah, padahal catatannya ada 6 tuh di bawah. Ya. Enggak itu. Itu ada 6 kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini versi yang baru, tapi disunat-sunat gitulah. Gitu ya. Jadi pada hilang informasinya. Seharusnya itu catatan 6. Catatan 6 itu coba dibaca. Gerald. Semua CBR adalah nilai setelah sampel direndam 4 hari. Benar. Jadi sebenarnya catatan tadi terputus ya. Iya Pak, tadi terputus. Nah ini ada catatan bahwa semua struktur ini dibangun di atas tanah dasar yang CBR-nya 6% dan mengukur 6%-nya dikatakan apa ini? Dibaca lagi. Semua CBR adalah nilai setelah sampel direndam 4 hari. Nah gitu ya. Nah jadi katalog itu kamu hanya menentukan berapa beban lalu lintasnya dan CBR-nya 6%. Jadi kamu membangun CBR yang 6%, lalu lintasnya 100 sampai 200 juta, maka strukturnya tanpa dihitung seperti yang ditunjukkan di tabel ini. Nah, sistem ini disebut sistem katalog. Kayaknya itu penjelasan saya cukup panjang lebar. Coba saya
Oke. Saya buka. Silakan kalau ada pertanyaan. Gerald dengan Fasa tadi. Berikutnya Murti, Kamajaya, dan Aditya. Ada pertanyaan nggak? Masih belum ada, Pak. Belum ada. Izin bertanya, Pak. Kurang keras saya nggak dengar. Izin bertanya, Pak. Apa Iya, boleh. dengar? Yang tadi kalau nggak salah dengar ada CBR 6% ya, Pak? Benar, ini di catatan ini ada tulisan harusnya CBR tanah dasar 6% ya. Oh, harusnya ditambahin di catatannya, Pak. Kurang jelas saya. Aturan ada tulisan CBR 6% ya, Pak? Iya, nanti kalau kamu baca bukunya, di penjelasannya harusnya disebutkan bahwa bagan desain 3B ini dibangun di atas tanah dasar yang nilai CBR-nya 6%. Baik, Pak. Terima kasih. Udah itu aja pertanyaannya. Iya, Pak. Saya tanya ke Murti ya, Murti Kamajaya ya. Kira-kira membangun tanah dasar 6% ini gimana caranya? Membangun tanah dasar yang 6% di lapangan. Oke, nah itu nanti ada di buku ya. Di buku MDP dijelaskan. Ya. Jadi tugas kedua ya, Natasha ya. Bagaimana membuat CBR tanah dasar 6%. Yang katanya berdasarkan nilai hasil perendaman per hari. Oke, Natasha? Pak. Ya. Coba saya buka lagi siapa. Adriana dengan Ajandra. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak, sejauh ini. Belum ya? Ya udah. Coba kalau saya tanya Adriana ya. Mekanistiknya di mana nih kalau dilihat di bagian desain 3B? Nggak terlihat ya? Mungkin karena tadi pakai data ada CBR juga, terus ada perendaman gitu-gitu. Kayaknya tahapannya bisanya dilakukan di laboratorium ya, Pak. Jadi butuh alat-alat gitu. Gitu ya. Coba sebentar saya buka bukunya dulu. Bisa nggak ya saya nemuin ya? Sebentar. Di bukunya bisa nggak saya nemuin? Ada nih. Coba di share screen yang halaman 7-3. 7-3. Nah, ini dia. Sok digedein gambarnya. Tolong digedein. Terus digedein. Nah, ya ditunjukin semua. Nah, ya udah cukup nih. Nah, konsep prosedur desain ya. Konsep pendekatan mekanistik dijelaskan pada gambar ini. Tipikal sistem perkerasan lentur berdasarkan pendekatan mekanistik ditujukan pada gambar 71. Nah, jadi pendekatan mekanistik tergambar di sini nih. Gimana gambarnya?
Nah, struktur perkerasannya ada berapa lapisan? Ada berapa lapisan di sini? Struktur perkerasannya? Adriana? Ada 5, Pak. Benar. Ada 5 itu kalau dibaca ACWC, ACBC, AC base, lapis agregat kelas A, dan tanah dasar. Benar? Ya, Pak. Nah, gitu. Strukturnya ada 5 lapisan. Masing-masing dinyatakan dengan nilai H. H itu tebal ya jadinya ya. H1, H2, H3, H4, H5. Ada H5 enggak, Adriana? Kalau menurut saya nggak ada, Pak. Benar. Jadi H5-nya tak terhingga ya. H5-nya tak terhingga. Tanah dasar itu ketebalannya dianggap tak terhingga. Bertumpu di bumi gitu ya. Nah, selain H, ada nilai E. Kalau E ada 4 atau ada 5 nih, Adriana? E itu nilai modulus. Modulus elastisitas, modulus. Ada berapa nilai E-nya? Jangan dimatikan, Adriana. Ya, ada 5, Pak, mungkin. Benar. E1, E2, E3, E4, dan E5. Itu tulisannya E4 dengan E5 khusus ya. Kalau E1, E2, E3, EV4 dengan EV5 ya. Ya, Pak, Benar nggak? tulisannya. Coba digedein. Tuh ya, EV4 ya. Kecilin lagi lah. Ada EV4, ada EV5. Ya. Nanti saya jelaskan ya. Kenapa E1, E2, E3, E4, EV. 4, E5, EV5. Nah, itu modulusnya ada 5. Konstanta Poissonnya ada berapa? Adriana jangan dimatiin mikrofonnya. Konstanta Poissonnya itu yang mu itu. Ada berapa? 5 ya? Ada 5 juga, iya, Pak. Ada 5 juga ya. Jadi masing-masing properties material itu dinyatakan dengan E dan mu. Adriana, konstanta Poisson itu apa? Konstanta Poisson apa? Temannya boleh ya membantu ya. Perbandingan antara regangan arah horizontal dibagi regangan arah vertikal, benar? Konstanta Poisson. Ya. Jadi konstanta Poisson itu nggak bersatuan. Karena dia merupakan nilai perbandingan antara regangan arah horizontal dibagi regangan arah vertikal. Kira-kira paham nggak konstanta Poisson seperti itu, Adriana? Ya, paham, Pak. Pernah dengar begitu nggak penjelasannya? Nah, Pernah? pernah dijelasin, Pak. Pernah. Kalau di laboratorium kira-kira gimana tuh maksudnya?
Ayo temannya boleh kalau ada yang membantu. Nah gini, di laboratorium itu kira-kira properties of material ya, perilaku bahannya begini. Misalkan kita punya sampel kubus ya. Kubus atau silinder nih, lebih enak silinder kali ya. Silinder ya. Nah, silinder berarti kan lingkaran gitu ya. Terus ada tingginya gitu ya. Kayak sampel ini beton silinder. Oke, pernah lihat nggak sampel beton silinder? Pernah, Pak. Adriana, pernah nggak? Ya pernah Kak. Pernah ya. Nah, kita berdirikan ya. Jadi silinder kita berdirikan. Ya. Kemudian kita tekan dari atas. Apa yang terjadi? Akan ada pertambahan, akan ada regangan arah horizontal Pak. Ada regangan horizontal. Iya, kalau tekanannya dari atas. Tekanannya dari atas kan. Jadi akan terjadi regangan horizontal. Juga Iya, regangan vertikal dong. Oh iya, vertikal. Jadi ada regangan vertikal dan regangan horizontal. Nah, perbandingan antara keduanya adalah konstanta Poisson. Ngerti ya? Coba saya tanya nanti ya. Ke siapa? Ahmad Falah. Mana Ahmad Falah? Ya, hadir, Pak. Belum kelihatan foto kamu. Udah, Pak. Ini udah on cam, Pak. Lah, ini Ahmad Falah. Oke. Ya. Jadi, konstanta Poisson apa, Ahmad Falah? Perbandingan regangan lateral sama regangan vertikal, Pak. Nah, pertanyaannya ke Ahmad Falah. Regangan lateral itu gimana ngukurnya? Ukurnya dengan benda uji yang silinder tadi. Kalau lateral tuh perubahan ininya sih Pak, apa diameternya ya kalau silinder ya. Benar. Delta B per B. Delta B per B kali 100% ya. Ya. Nah, kalau satunya delta V per V. Itu ya. Atau delta L per L ya. Oke, masih ke Ahmad Falah sekarang. Kalau modulus apa? Modulus itu rasio tegangan terhadap regangan, Pak. Ya. Benar. Ya. Jadi satuannya modulus apa? Megapascal. Benar, tegangan. Gitu ya. Nah, itu nilai E1, E2, E3. Terus bagaimana dengan EV4 dengan EV5? Nah, modulus kan perbandingan antara tegangan dibagi regangan. Nah, tegangan ada ke arah vertikal, ada ke arah horizontal juga. Konstanta Poissonnya, regangannya, ada ke arah vertikal, dan ada ke arah horizontal juga. Nah, jadi di sini modulus yang dipakai adalah modulus yang dihitung berdasarkan tegangan dalam arah vertikal. Maksudnya begitu. Oke, ada pertanyaan nggak, Ahmad Falah? Untuk materi ini sih sebelum sih, Pak. Belum ya. Nah, jadi gini. Itu struktur perkerasannya. Ada H, ada lapisan, ada H, ada konstanta Poisson, ada modulus. Nah, struktur perkerasan ini dibebani oleh beban roda. Beban roda. Beban rodanya apa di situ? Beban merata ya? Iya kan? Iya, Pak.
Kenapa ada dua, Ahmad Falah? Beban meratanya kenapa ada dua? Kalau kayaknya ini sih Pak, karena mobil kan kendaraan tuh biasanya kiri kanan Pak ya. Benar, sumbu kendaraan. Sumbu kendaraan itu ditopang oleh 4 roda. Benar? Nah, jadi yang digambarkan ini sesisi. Sisi kiri atau sisi kanan. Ngerti? Ya, Ngerti, Pak. jadi ada 2 roda, satu sumbu dipikulnya 4 roda. Yang sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Gitu. Nah, bebannya begitu. Kalau dari empiris kemarin, beban sumbu standar itu berapa besarnya? 8 ton. 8 ton. 8,16 ton. Ingat? Ahmad Fahlan? Iya Pak. Beban sumbu standar itu 8,16 ton. Oke? Ya. Kalau perhubungan, beban sumbu kendaraan yang legal itu berapa ton di Indonesia? 10 ton. Berapa ton? 10 ton Pak. 10 ton. Jadi kalau kamu punya perusahaan truk ngangkut barang, dikir, gitu ya. Berat yang dipikul oleh satu sumbu kendaraan 10 ton, kamu nggak akan ditilang. Yang disebut overloading itu, kalau beratnya lebih dari 10 ton, menyalahi peraturan Kementerian Perhubungan. Jadi kalau disebut overloading, itu truk yang beban sumbunya lebih dari 10 ton. Tapi untuk perhitungan struktur perkerasan, beban sumbu standar itu berapa tadi beratnya? 8,16 Pak. Iya. Nah, jadi satu beban merata ini bebannya berapa ton? 2 ton. 8,16 dibagi 4 kan? Ya, jadi masing-masing 2 ton. Masing-masing 2 ton. Nah, bebannya satu roda 2 ton. Untuk menjadi beban merata, dibagi apa? Dibagi lebar penampang bannya itu Pak. Hasilnya lebar. Dibagi tekanan angin ban. Benar? Ya, dibagi tekanan angin ban, ketemu jadi lebarnya gitu. Ya. Nah, lebarnya disebut bidang kontak. Nah, kalau dilihat pertama 79. Pindah ke halaman 7 minus 9. Nah, ini tuh. Nah, ini. Itu adalah spesifikasi beban sumbu standarnya. Ya. Ini spesifikasi beban sumbu standarnya. Jarak antara rodanya 165 mm. Oke, ada pertanyaan nggak tuh? Kayaknya salah ya ini ya.
Coba digeser ke bawah. Oh, ke atas dong ya. Nah, itu katanya bidang kontaknya 92,1. Nah, itu 92,1. Oke, silakan dipelajarin. Ada masalah nggak di sini? Yang salah angka 165 nih ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan 165 itu salah? Kalau bidang kontaknya, jari-jari bidang kontaknya 92, berarti diameternya 184 kan ya? Enggak mungkin itu jarak antara rodanya 165 kan? Kayaknya Silakan salah deh, Pak. Anatola yang ngomong dengan saya. Iya, kayaknya salah, Pak. Kayaknya salah ya. Hmm. Harusnya lebih besar dari 165 ya. Iya, Pak. Kalau misalkan berdasarkan 92,1 ya. Oke, dan itu harusnya 370. So, diperbaikin ya. Oh, yang mana, Pak? Harusnya 370, Pak? 165 itu. Nah, itu 370 tuh harusnya. 370 atau 340 ya, lupa saya. 340 kayaknya. 340 aja. Oh, Pak, jadi kalau misalkan yang 184 itu apa, Pak? Kenapa? Tadi kan jari-jari bidang kontaknya 92,1 ya, Pak? Benar. Oh, itu tiap roda. Iya, Oh. tiap roda. Tiap roda. Kan gitu, 80 kilonewton dibagi 4 kan 20 kilonewton tuh ya. Itu ada tulisannya di atas kan. 80 kilonewton pada 4 roda, jadi 20 kilonewton per masing-masing roda kan. Benar? Iya, Pak. Nah, 20. Tekanan angin bannya berapa? 250. Nah, menghitung bidang kontak, itu rumusnya gimana? P atau Q sama dengan P per A kan? Coba ditulis, bisa nggak di sini? Q sama dengan P per A kan? P per A sama dengan P per PR kuadrat. PR kuadrat kan gitu. Nah, Q-nya 750, P-nya 20 kilonewton, P-nya 22/7, kamu bisa menghitung R. Nah, R-nya adalah 92,10. Nah, kira-kira gitu. Milimeter. Nah, kira-kira gitu. Ya, jadi nanti ini spesifikasi beban rodanya. Kesalahan sedikit aja lah. 165 itu harusnya 340 kalau nggak salah. Ya, nah, dah. Pak, itu 340 tuh total semuanya, Pak? Atau gimana? Bukan, jarak antara pusat roda kiri dengan pusat roda kanan. Nah, itu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi antara rodanya itu kira-kira sekitar 10-15 cm. Mungkin ya 165 itu adalah jarak antara itunya tuh. Nah, ya itu. Kalau enggak, rodanya kan saling bertubrukan, panas kan, meledak nanti. Ya, ya mungkin salah editing aja lah kayaknya. Oke, silakan, ada pertanyaan enggak?
Nah, kalau enggak, balik lagi ke halaman tadi. Sih, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tapi bisa lebih dari 340 nggak ya, Pak? Misalnya 165 ditambah 2 kali 92. Oh iya, itu tergantung pabrikan truknya. Beda kendaraan bisa beda. Itu namanya spesifikasi teknis daripada truknya. Fuso, Mitsubishi bisa beda-beda. Tapi yang Kenapa? 340 ini standarnya atau gimana, Pak? Standar untuk menghitung MDP. Oh, oke, Pak. Ya, standar untuk menghitung MDP. Tapi Mercedes-Benz gitu ya, Lavia, Mitsubishi bisa beda-beda gitu. Ya, ngerti ya? Oke, balik ke halaman sebelumnya. Berapa tadi? Naik aja ke atas sedikit kalau nggak salah. Nah ini, yang ini. Nah, dari beban roda, dari struktur perkerasan, kemudian dihitung regangannya. Nah, regangan yang dipakai di pendekatan mekanistik itu adalah epsilon T dengan epsilon C. Coba digedein tuh. Ada panah tuh. Nah, itu epsilon T di atas. Yang di bawah epsilon C. Coba saya ganti Gusti Utu Agatha. Iya, Pak. Epsilon T kira-kira apa nih yang tergambarkan di sini, Gusti? Putu. Putu, dipanggilnya apa kamu? Putu ya? Boleh Pak, Putu Pak. Ya, Putu. Epsilon T apa itu? Dan satunya epsilon C. Epsilon T mungkin nilai regangannya kali Pak ya. Nah, epsilonnya regangan, T-nya apa kira-kira? Arahnya mungkin Pak. Tensile. Oh, tensile. Tensile. Tensile itu apa? Tarik. Tarik Pak. Nah, kalau epsilon C? Kompres artinya Pak. Kompresif. Kompresif. Tekan. Nah, jadi di bawah lapisan beraspal itu adalah regangan tarik. Tanah dasar, regangannya tertekan. Coba dikecilin gambarnya. Nah, ada beban di atas kan? Kalau beban di atas, nah itu regangan di bawah aspal itu tertarik. Benar nggak? Iya Pak. Kalau yang di tanah dasar, tertekan dia. Bisa membayangkan nggak, Putu? Bisa Pak. Iya. Izin bertanya Pertanyaan sih, saya ke Putu sekarang, kalau kamu sudah bisa membayangkan itu. Kalau di permukaan aspal, tertekan atau tertarik? Menurut saya tertarik sih Pak. Tertekan. Nanti kalau kamu tekan dari atas ya, yang atas itu kan lengkung kan? Di bagian atasnya tertekan, di bagian bawahnya tertarik. Bisa ngebayangin? Bisa Pak. Seperti Coba kalau di kelas. Kalau di kelas saya akan kasih ilustrasi ya. Misalkan buku aja nih. Buku kamu tekan dari atas gitu. Nah bagian ke atas kan tertekan kan. Bagian bawahnya tertarik kan. Nah jadi kamu bisa mengilustrasikan lah dengan benda. Oke? Utuh ya. Ya, jadi epsilon T itu bagian yang tertarik. Epsilon C bagian permukaan yang tertekan. Bagian permukaan tanah dasar yang tertekan. Nah, jadi mekanistik itu kriterianya dua regangan ini. Yang epsilon T itu akan membuat lapisan itu retak. Epsilon C yang membuat tanah dasar itu amblas.
Nah, yang retak kita sebut retak, yang ambles kita sebut alur atau rating. Nah, udah. Jadi segampang ini mekanistik itu sebenarnya. Kita tahu struktur perkerasannya, kita kasih beban, terus kita tinggal menghitung regangan tarik di bawah lapisan aspal dan regangan tekan di atas tanah dasar. Nah, sebentar. Ada nggak ya? Sebentar, saya cari. Sebentar, agak susah nih saya. Halaman 75. Halaman 7-5. Nah, itu tuh persamaannya tuh. Persamaan 71 dan turun ke bawah lagi. Terus, nah, sebentar. Itu ada persamaan 72, tapi ini untuk yang berpengikat semen ya, CTB. Jarang kita pakai. Turun satu lagi, 73. Nah, ini yang apa namanya kriteria alur. Alur, kata lainnya deformasi permanen. Kalau 71, nah ini, rumusnya ini. Itu adalah retak lelah. Nah ini ada rumusnya tapi nggak digambar di buku ini. Nanti saya kasih tunjuk gambarnya lah. Nah jadi coba kita lihat 71, digedein coba. Nah itu ada epsilon tuh. Ya, berarti epsilon T. Dengan epsilon T, dengan propertiesnya ada S-mix dan VB, maka struktur perkerasan yang mengalami epsilon T, ya, dengan properties VB, volume aspal, dengan S-mix, modulus campurannya, maka dia mampu memikul beban lalu lintas sebanyak N. Itu artinya. Gitu ya. Coba ke 73. Nah ini. Ini juga sama. Ya. Epsilon C dimasukkan ke rumus ini, maka akan mendapatkan N yang bisa dipikul oleh struktur perkerasan. Oke. Coba balik lagi ke gambar tadi. Ke gambarnya tadi halaman berapa? 73 ya kalau nggak salah. Nah ini, gitu ya. Nah jadi kalau kita bisa menghitung regangan, maka kita akan bisa menghitung berapa N pengulangan beban roda yang bisa dipikul oleh struktur perkerasan ini. Oke, Putu, ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Perihal tadi untuk yang tarik tekan dan ilustrasi Bapak. Agak keras sedikit. Saya. Oh, iya. Ya, silakan. Perihal tadi ilustrasi Bapak tentang tarik tekan untuk yang ACWC dan ACBC yang buku Pak. Yang ilustrasi tentang buku. Saya masih kurang paham. Lalu kenapa untuk di bawah permukaan aspal itu dia tertarik dan di atas permukaan tanah dasar itu dia tertekan gitu Pak? Kenapa seperti itu? Ya kalau kamu punya model ya 5 lapisan buku aja ditusun 5 gitu. Buku disusun 5. Terus kamu kasih beban di atas.
Kamu amati mana yang tertarik, mana yang tertekan. Buktikan sendiri dengan model gitu. Ngerti nggak? Nah, kalau ilmu sipil kan kamu ngomong ada serat tarik dengan serat tekan kan. Nah, ini yang itu serat tarik tuh. Yang di epsilon T itu. Nah, sedangkan yang epsilon C itu tekan, tapi arahnya vertikal. Oh. Paham ya? Jadi yang epsilon C. Iya, benar-benar modelnya itu dia tertekan, yang satu tertarik gitu. Kalau istilah di teknik rekayasa gitu ya, itu kan ada serat tarik dengan serat tekan itu, ngerti ya? Cantilever itu kan kalau dikasih beban ujungnya, maka yang atas itu tarik, yang bawah tekan kan? Kira-kira mirip gitu, ya. Jadi diilustrasikan dengan model. Paham ya? Paham Pak. Jadi artinya untuk epsilon C ini dia bukan seratnya, tapi emang tekannya ke arah bawah ya Pak? Ya, seratnya arahnya regangannya dan tegangannya ya ke arah bawah. Ya, paham ya? Nanti kamu bayangkan lah satu model gitu kalau dikasih beban. Dia pasti melengkung begitu kan. Artinya dia tertekan bagian atasnya. Ya. Baik Pak. Ya, jadi perlu ilustrasi sendiri ini. Nah, jadi begitu konsep prosedur desain ya, mekanistik itu. Ada struktur perkerasan, ada beban, asal kamu bisa menghitung regangannya, dibandingkan dengan model tadi, 71 dan 73. Nanti berapa N yang bisa dipikul? Coba saya tanya ke yang lain dulu. Delvin Avitra Yusli. Mana orangnya? Mana Delvin? Halo Pak, apakah suaranya kedengaran? Halo? Ya, prosedur desain mekanistik sudah bisa diikutin nggak? Insya Allah sampai saat ini bisa. Bisa ya? Nah, kamu, ini siapa ya? Stop share ya? Kamu yang share screen, bisa? Delvin, share screen bisa? Oh, boleh. Bentar. Coba. Share screen MDP juga, Pak? Enggak, share screen programnya saya. Oh, Pasdin, Pak? Pasdin M, ya. Bisa, Pak. Bentar. Apa Pak? Sudah kelihatan Pak? Belum terlihat. Temennya Masih. ngomong, udah terlihat belum? Nah, udah. Coba keluar dulu. Nah, kenapa ya? Balik ke home dulu ya Pak? Diulangin lagi lah, start baru lagi. Tutupin dulu semua. Lah, kenapa ya? Kayaknya database-nya udah tertutup. Sok dibuka lagi. Loh, kenapa ya? Bentar, coba. Database-nya kayaknya tertutup kayaknya ya. Ditutupin dulu semua deh, itu banyak banget ya. Bentar Pak, coba dibuka ulang. Iya, dimulain baru lagi, ya. Di start baru lagi. Jadi ini kan database ya. Kalau database-nya lama, dia ada safety-nya.
Oke, masuk. Udah jangan masuk. Udah jangan. Oh, ya masuk Pak. Jangan masuk, jangan. Balik lagi, batal. Nah, udah. Nah, ini programnya ya, kamu bisa masuk. Di bawah ada tuh. Lanjut tanpa login. Program demo. Nah, ini. Saya membuat program demo. Struktur perkerasannya digambarkan di sebelah kiri itu. Nah, benar tuh ya. 184 ditambah 155, 340 tuh. Nah, itu. 340 tuh ya. Nah, P-nya 40, Q-nya 750. Nah, kamu mau mendesain untuk program demo ini, kamu hanya boleh dikasih kesempatan mengubah D2 dan D4 tuh. Coba Devin, berapa D2-nya? Masukin yang ini aja Pak. Enggak ya, itu aja. Baca berapa. Oh, D2-nya 75 mm, D4-nya 200 Oke ya. Nah, sekarang kamu lihat gambarnya ya. Nah, kamu akan menghitung yang merah tuh. Epsilon T dengan Epsilon C kan? Digambarkan ya. Iya. Nah, gitu. Terus angka-angka lainnya sementara fix katanya gitu. Coba analisis. Tuh, hasilnya itu. Nah, hasilnya ini. Jadi di ACWC ada lendutan, ada regangan. ACBC regangan, ACB regangan, LPA kelas A regangan, dan subgrid regangan. Nah, ini dimasukin ke model 71 dan 73 tadi. Hasilnya adalah sebelah kanan N. Oke, ini Delvin boleh bertanya dan teman-temannya boleh bertanya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin saya mau coba nanya dikit Pak. Itu yang D kecil yang di ACWC itu yang mana ya? Sebentar, suaranya kurang keras. Bisa lebih keras nggak? Kan ini di paskinnya ada yang di ACWC ada D kecil. Ini kalau di gambarnya itu di mana ya? Kalau D itu adalah lendutan. Kalau D lendutan, belum dipakai di sini. Tapi bisa dihitung lendutannya. Gitu ya. Yang dipakai Epsilon T dengan Epsilon C. Ya, nanti di minggu ke berapa kita akan pakai lendutannya. Sekarang belum. Oke ya. Ada pertanyaan lain nggak? Nah, kalau tidak ya, coba klik grafik tuh. Pelan-pelan. Tuh, grafiknya ini tuh. Jadi kalau ini tanah dasar, epsilonnya 612, model tadi, itu garisnya adalah biru yang strip-strip itu. Persamaan 73. Jadi kalau persamaan 73 digambarkan, gambarnya adalah garis lurus ini. Nah, saya memberikan dua model. Yang biru terputus-putus itu model dari Aspal Institute. MDP itu garisnya hijau. Nah, jadi untuk regangan yang sama, Epsilon C yang sama, 612. Kalau menurut MDP, umurnya sekitar 100 juta. Kalau menurut Aspal Institute, umurnya cuma 0,33 juta. Coba klik nomor 2 di atas tuh. Di atas kanan. Bawah. Bawah. Nah, itu klik. Nah, ini adalah model 7-7.1 tadi. Kalau epsilon T-nya 314, menurut Aspal Institute, dia umurnya 1,31 juta. Yang hijau, MDP, sedikit lebih besar. Jadi, selain menghitung regangan, modal juga sangat menentukan gitu. Nah, kalau saya masih berpikir bahwa untuk Indonesia, model Aspal Institute lebih pas daripada MDP.
Kira-kira gitu. Silakan ada pertanyaan ke orang lain ya. Delvin cukup. Coba saya buka lagi. Saya mau tanya ke Hadana. Ya Pak, Mana Hadana? hadir Pak. Nah, Hadana ada pertanyaan nggak? Terkait yang tadi, alasannya kira-kira apa ya Pak? Kalau Indonesia itu lebih cocok sama yang Asphalt Institute dibanding yang MD? Bagus pertanyaannya. Nah, gini. Coba diulangin pertanyaannya. Ini Pak, alasan Indonesia itu lebih cocok menggunakan model dari Asphalt Institute dibanding yang MD. Ya. Jadi nggak tahu kamu mengikuti sejarah ilmu teknik sipil nggak? Jadi sebenarnya teknik sipil, kalau ada teknik sipil, yang satunya adalah teknik militer kan ya? Pernah dengar nggak ilmu sipil itu awalnya dari ilmu militer? Ada nggak? Sepertinya pernah dengar Pak sekilas. Iya. Jadi kalau saya cerita di sini, Perang Dunia ke-1, ke-2 gitu ya. Dan bagaimana dulu jalan pertama dibangun zaman Romawi gitu ya. Waktu itu yang lewat adalah kereta. Rodanya adalah dari kayu. Oke? Nah, itu silahkan kamu baca dari buku lah, literatur. Jadi ilmu jalan itu awalnya dikembangkan untuk keperluan perang militer. Yang akhirnya perangnya lewat, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Tahu nggak tahun berapa Perang Dunia I? Enggak lah. 1914 sampai 1918, Pak. Benar. Kalau Perang Dunia II? 1939 sampai 1945. Hebat. Kalau Perang Dunia Ketiga? Jangan berharap belum ada, Pak. Ya udah guyon ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi yang mengembangkan ilmu jalan itu awalnya militer Amerika. Kemudian juga Eropa. Nah, sudah jalannya maju, ya, Amerika itu terkenal dengan hot mix. Apa itu hot mix? Ya, struktur perkerasan yang dipanaskan itu ya, yang digelar terus dipadatkan. Nah, itu hot mix. Di sini AC. Kalau di Inggris, itu mereka memperkenalkan struktur perkerasan yang namanya HRA. Hot Roll Asphalt. Jerman membuat teknologi perkerasan yang namanya SMA, split plastic asphalt. Belakangan Jepang membuat struktur perkerasan yang disebutnya sebentar, namanya lupa sebentar. Poros aspal berongga. Nah, Australia itu sebenarnya menggunakan generik yang dibuat oleh Shell tahun 1936. Gitu. Nah, sebenarnya itu menggunakan aspal standar ya. Nah, saya belum membandingkan yang Shell ini dengan yang AC. Nah, Indonesia itu menggunakannya AC. Jadi kalau menurut saya modelnya cocok dengan yang dari Amerika, itu lebih beralasan. Siapa tadi ya yang nanya ya? Menjawab nggak? Siapa tadi ya? Saya Pak. Hadana ya. Nanti Hadana cari informasi di internet pertanyaan kamu itu. Ya, jawaban saya sementara begitu. Karena material yang digunakan adalah AC, modelnya akan lebih cocok kalau AC. Ya, nah sekarang
yang menjadi Dirjen Bina Marga itu dulu mahasiswanya saya juga. Sebentar lagi saya pensiun gitu ya. Sekarang dia jadi dirjennya. Nah, dia mahasiswa saya yang menurut saya smart juga lah. Dan dia punya gagasan mau membangun jalan percobaan di Sumatera untuk menguji model yang cocok untuk Indonesia yang mana. Jadi hasil penelitian harusnya. Gitu ya, hasil penelitian. Nah, kalau di Inggris, ya penelitiannya namanya A1. A1, di jalan motorway A1 yang mereka amati gitu. Di Amerika, itu di Ottawa, Illinois, tahun 1958. Menghasilkan metode empiris. Dan tahun 2004-2006, kebetulan saya juga pergi ke Minnesota, Minneapolis. Menghasilkan MDP ini. Gitu. Nah, Indonesia mau membangun jalan percobaan yang serupa di Sumatera. Nah, tapi nggak tahu. Masih nggak tahu nih akan terjadi nggak. Gitu ya. Untuk menguji model mana yang cocok untuk Indonesia. Kira-kira gitu. Ya, menjawab nggak ada, Pak? Ya, kurang lebih menjawab, Pak. Makasih. Ya, silakan kamu cari di internet jawabannya. Dibandingkan dengan apa yang baru saya jelaskan. Oke, saya kira itu ya, silahkan main-main dengan program ini. Oh, belum. Coba ditutup nih. Ditutup. Ditutup, jangan. Ditutup software-nya aja. Delvin masih... tutup ini, Pak. Ditutup itu aja. Nah, ditutup ini, kamu jalan lagi. Lanjut tanpa login. Program demo. Nah, kamu ubah sekarang. Misalkan D4-nya jadi 400. D2-nya sama, Pak. D2-nya biarin sama dulu. Coba analisis. Nah, perhatikan hasilnya. Dan boleh bertanya. Yang bertanya jangan Delvin ya, temannya. Apa perbedaannya? Boleh balikin lagi 200. Boleh balikin lagi 200. Terus diamati perbedaannya boleh. Refresh kalau mau ganti refresh. Balikin 200 coba. Apa bedanya? Boleh balikin 400 lagi, terus temennya boleh bertanya yang lain. Temennya juga bisa ngeran programnya sendiri sih sebenarnya. Coba saya mau tanya ke siapa ya. Hintama. Ya, Hintama silakan bertanya. Maaf Pak, ini tadi di layar saya nge-freeze sini, orang-orangnya juga pada nge-freeze di sini. Oh, kamu nggak ada pertanyaan? Ya siapalah temennya kamu tunjuk. Kalau ada yang mau bertanya. Siapa ya? Ya deh, boleh. Salma Yuwani. Siapa? Salma Yuwani. Iwan, kata Iwan. Silakan Iwan. Iya Pak. Salma Yuwani. Ya. Gimana? Apa perbedaannya? Perbedaannya di nilai D-nya ya Pak. Jadi nilai lencannya kalau yang 400 itu dia lebih... Agak keras ya saya. Ya, Pak, udah besar belum Pak? Udah.
Yang saya lihat itu nilai D-nya lebih untuk D4 yang 400 tuh lebih kecil daripada yang 200. Umurnya jadi lebih panjang ya? Iya. Yang tadi berapa? Yang tadi 0,33. Oh, sebelumnya itu 0,33 nilai N-nya. Sekarang jadi 2,35. Iya, 0,33 kan? Iya. Coba dibalikin lagi 200. 0,33 kalau nggak salah. Kalau sekarang berapa? Tuh, 0,33 kan? Iya, D4-nya 200 dia, N-nya 0,33. Umurnya jadi 0,33 juta kan ya? Iya, Pak. Kalau diganti 400 jadi umurnya berapa? Tadi jadi 2,35 kalau nggak salah. $2,38 ya. Dipertebal, umurnya lebih tebal dong, benar, lebih panjang dong. Iya, Pak. Benar nggak? Iya, benar, Pak. Selain itu apa lagi? Nah, kalau kamu perhatikan, kalau awal itu yang menentukan rating, kalau sekarang yang menentukan retak lelah. 0,33 itu adanya di tanah dasar. Jadi tanah dasarnya rusak dulu. Kalau sekarang, yang rusak dulu nanti adalah retak. Jadi di akhir umur 20 tahun, kerusakan ini adalah retak. Kalau yang sebelumnya, kerusakannya adalah alur. Ya, oke, silakan kamu ubah-ubah gitu ya. D2, D4-nya nanti di rumah gitu ya. Dan kamu pahamin tuh, kapan struktur perkerasan itu akan retak, kapan struktur perkerasan itu retak rusaknya alur. Tugas nomor 3 ya, Natasha ya. Natasha, benar nggak tugas nomor 3? Jadi kapan struktur perkerasan retak? Iya, jadi ini saya udah tunjukin 2 tadi, 200 dengan 400. Nah, kamu bisa nggak menyimpulkan kapan struktur perkerasan itu rusaknya retak, kapan struktur perkerasan itu rusaknya alur? Paham? Tugas 3 ya? Ada pertanyaan boleh ya? Nah, saya kira kuliah hari ini cukup begini dulu. Kamu main-main dengan satu program demo, gitu ya, dan menjawab pertanyaan 3 tadi. Kapan struktur perkerasan berdasarkan metode mekanistik akan rusaknya berdasarkan retak lelah? Kapan kondisi desainnya kalau rusaknya berdasarkan alur? Jelas? Ya, kamu main-main dengan program demo ini. Oke? Kamu ubah ini, kamu ubah itu gitu. Cuman merubah D2 dan D4 saja. 75-nya boleh dirubah, 200-nya boleh dirubah dua-duanya boleh. Jelas? Natasha, kau bingung. Temennya boleh bantu. Sementara kayaknya saya kuliahnya hari ini segitu dulu ya. Minggu depan saya lebih bebas hari Jumatnya. Ya. Natasha jangan dimatikan.